Paham nggak bahasa Allah mencintaimu? Kalau Allah sudah mencintaimu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم ففي النار خالدين فيها أما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون صدق الله. Terjemahan surah Al-Imran ayat 102 sampai 107. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersekutukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan merekalah pula orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai
berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri, dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiran itu. Dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah, mereka kekal di dalamnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita ikuti terjemahan satu-satu. Tolong terjemahin ayat-ayat. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang dimaksud beriman? Ini kan panggilan untuk siapa? Untuk kita, jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan gelar hei orang beriman, padahal hari lalu kita memalukan, tapi Allah masih berkenan memanggil kita hei orang beriman. Semestinya ketika membaca ayat seperti ini, sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau anda mendengar firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, dengarlah baik-baik, karena ini panggilan untukmu. Dan lihat apa sesudah ya ayyuhalladzina amanu, pasti ada perintah atau larangan. Pasti ada perintah atau ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Sekarang saya bertanya, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar, apa tanda takwa sebenar-benar takwa? Iman Bapak Ibu faham apa itu takwa? Faham takwa? Menjalankan perintah Allah, menjauh dari larangan. Tapi di ayat ini bukan perintah takwa, tapi yang diperintahkan takwa dengan sebenar-benar takwa. Tandanya apa? Apa tanda bisa dikatakan ini orang takwa sebenar-benar takwa? Tandanya apa? Ayo, yang bisa jawab saya kasih hadiah. Apa tanda seorang ini bisa dikatakan dia telah bertakwa sebenar-benar takwa? Coba buka surah Al-Anfal, surah yang ke-6. Lihat dalam surah yang ke-8 ayat ke-2. Sekarang saya ingatkan antara takwa dan iman. Bagaimana bisa menjadi tanda ketakwaan kita sebenar-benar takwa? Boleh langsung A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah Tadi Allah kan bilang ya ayyuhalladzina amanu. Sekarang kita kenal dulu iman orang-orang yang beriman yang siapa? Yang terbukti mereka benar-benar bertakwa. Allah gambarkan di suratul Anfal siapa mereka yang beriman memiliki 5 sifat. Terus sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Kalau sebut nama Allah gemetar hatinya tak? Gemetar hatinya tak? Kalau belum, berarti hati kita sakit. Lagi sakit. Imam Ibnu Katsir menjelaskan maksud ayat ini. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Kata beliau, orang mukmin tersebut kalau dikatakan kepada dia, "Hei, ittaqillah, takwalah kepada Allah," bergetar hatinya. Kalau sekarang kita ingatkan sama orang, bertakwalah kepada Allah, iman salah saya apa? Iman orang diajak bertakwa harus salah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para nabi dan rasul. Nabi Muhammad SAW diperintahkan takwa. Ya ayyuhan nabi ittaqillah. Takwa wasiyatullah bukan hanya untuk Nabi Muhammad dan umatnya, ternyata wasiat takwa kepada umat yang terdahulu. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang beriman dan untuk seluruh manusia. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Takwa wasiyatullah yang paling agung, paling tinggi. Kata ulama tidak ada wasiat yang paling agung daripada takwa. Oleh karena itu Allah jadikan wasiat kepada seluruh umat, para nabi dan rasul, para kaumnya, umatnya dan umat Nabi Muhammad SAW. Dalam ketakwaan kita, Allah jamin kita keluar dari segala masalah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Takwa menjaminkan bukan murah rezeki dan mudah rezeki, bahkan mendatangkan rezeki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan mendatangkan rezeki yang tanpa kita niatkan. Dalam takwa terjamin amal salih kita diterima di sisi Allah. Innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Kalau bukan takwa, Allah tidak terima. Bahkan dalam takwa Allah jamin kita selamat dari neraka Jahannam. Thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya. Allah berfirman, orang yang bertakwa kami selamatkan mereka dari neraka Jahannam, dan orang-orang yang zalim kami kekalkan mereka di neraka Jahannam.
Berarti tanda kita bertakwa bergetar hati kita. Berapa kali kita si hari Jumat mendengar wasiat takwa, sampai sudah menjadi hafal. Walaupun khatib naik mimbar ittaqullah ke bahasa Arab, tapi masyarakat Muslim sudah faham. Tidak perlu diterjemahkan, bertakwalah pada Allah. Begitu khatib naik mimbar, usikum wa nafsi bitaqwallah. Tapi kira-kira kalau pas dengar itu bergetar ke hatinya? Nato. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Nato. Benar-benar hari Jumat jam istirahat. Benar-benar jam istirahat. Kalau kita di Madinah hari Jumat libur, kalau di Indonesia waktu Jumat jam istirahat. Iman kegiatan masuk masjid semua lagi istirahat. Hanya yang bekerja khatib yang masya Allah bekerja. Aku heran kalau orang, kenapa di Indonesia kalau datang Jumat, kenapa suka duduk di belakang? Aku heran. Ada apa di belakang? Padahal masuk seperti orang dulu ketika saya baca bagaimana ulama, akhlak ulama, termasuk Imam Syafi'i, dari siapa yang ada di zaman Imam Syafi'i, sambil mereka mengagungkan hari Jumat selepas salat duha, mereka tidak mau pulang, diam di saf pertama. Dari jam 7, jam 8 sudah siap-siap Jumat, kita nunggu khatib naik mimbar. Terus kalau khatib mati, ya mati kita. Untuk naik dari suara Jumatan, bukan kita naik mimbar, kita santai-santai aja. Yang lebih membuat saya sakit kepala, khatib naik mimbar, usikum wa nafsi bitaqwallah, di halaman masjid tadi rokok. Ini tidak bisa, tak pernah saya bayangkan. Selama saya di Madinah, tidak pernah saya lihat orang lagi rokok pas khatib naik mimbar. Tidak pernah. Pas datang di sini, bukan subhanallah, na'udzubillah. Khatib, kalau tidak hormati khatib, mari tidak hormati hari Jumat. Sebentar. Sekarang tahun-tahun masa modern, masa teknologi, khatib mengisi khutbah, kita sibuk chat di HP. Saya duduk nikmati khatib menyampaikan khutbah, yang sebelah saya main HP. Bahkan demi Allah saya pun melihat orang lagi main game. Saya ingin menegur, tapi saya ingat kalau bercakap-cakap batal Jumat. Ya Allah, biar dia rugi sendiri, saya tidak mau juga ikut rugi. Habis Jumat dia salaman, saya pegang tangannya, nanti juga berani lagi salaman sama anak. Mengapa main game? Ya, menghilangkan ngantuk. Mohon maaf jamaah sekalian, saya bukan bicara kesalahan, tapi harus minta maaf. Kalau sudah musisi Jumat seperti ini, tidak kita hargai, kita tidak muliakan, tak bakal Allah menghargai kita. Biar Indonesia umat Islam terbesar sedunia, tapi di mata Allah tidak ada artinya. Karena Jumat bagi kita tidak ada artinya. Orang rata-rata datang telat, orang rata-rata tidur, belum lagi ngobrol, belum lagi anak-anak kita.
Allah, saya sedih. Saya sedih. Sebelum saya lanjut, bolehkah saya bicara jujur? Boleh. Tapi diterima. Soalnya saya tak bisa basa-basi. Tak bisa. Sama presiden saya jujur. Ketemu presiden langsung saya bicara. Tak ada basa-basi. Sampai berapa kali ada lain, Pak, ini protokol minta isi apa? Ya, apa adanya saya isi. Mau dia presiden, mau dia pejabat, saya hormati semua, tapi tidak ada basa-basi. Apa adanya saya sampaikan. Dan saya sampaikan kepada jamaah, kesempatan ini mudah-mudahan kita keluar dari majlis ini, insya-Allah merubah diri menjadi lebih baik. Subhanallah, amin. Semangat, mudah-mudahan perilakunya semangat. Jangan akhirnya saja, tapi pas pulang, alhamdulillah. Saya dengar ceramah Syekh Ali dari Madinah, subhanallah. Saya senang ceramahnya. Kira-kira apa yang kita dapat? Dia ceramahnya bagus. Tak ada yang dapat. Takwa bukan hanya kunci kita selamat di akhirat, sukses di dunia. Takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Jangan sebenar-benar takwa. Sifat pertama, bergetar hati, latihan. Bagaimana kalau kita dengar kata takwa atau saat menyebut nama Allah, bergetar hati, latihan. Latihan, sebagaimana khusyuk datang tidak datang langsung, latihan. Bagaimana latihan? Nangis. Lagi sedikit, nangis. Tak bisa nangis, pura-pura nangis. Latihan. Ya Allah, saya belum bisa nangis. Tidak ada keluar air mata. Tak apa-apa, pura-pura nangis. Niatnya, ya Allah, jadikan aku beneran bisa nangis. Kenapa? Karena Rasulullah menjanjikan barang siapa yang menangis karena Allah, akan Allah haramkan masuk neraka. Nangis, biasakan diri nangis. Istighfar, kita ingat dosa kita, nangis. Istighfar ketika kita ingat orang tua kita banyak membuat mereka tersinggung hati, nangis. Kita ingat kekurangan kita sama orang tua kita, nangis. Kita ingat ketika berapa kali ketiduran salat subuh kita, nangis. Semoga akan datang satu saat nangis kita beneran dan Allah lihat titisan air mata yang sangat hangat, bahkan sangat panas. Allah turunkan rahmatnya dan kasih sayang menjadi sebab air mata yang ikhlas terhapus segala dosa kita. Nangis. Alladzina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Lanjut. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Subhanallah. Kira-kira kalau pas baca Al-Quran tambah iman atau tambah ngantuk? Dua-duanya. InsyaAllah dua-duanya. Ngantuk dan juga insyaAllah ada iman. Bagaimana supaya kita bisa menambah iman ketika membaca maupun mendengar kalam Allah? Demi Allah jamaah sekalian, sebab kita tidak bisa menikmati Al-Quran karena hati kita sudah rusak. Niat kita sudah tidak tulus lagi, kita ikhlas. Kemanapun kita pergi,
Jangan kita menjadi orang seperti orang munafik. Enak ngomong, tapi na'udzubillah perbuatannya malah tampan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Orang beriman, kenapa kamu berkata-kata baik tapi beda sama perbuatannya? Latihan. Saya yakin kita tidak ada yang bisa sempurna, tapi ada tanda ikhlas, ada upaya, ada ikhtiar, ingin berubah diri menjadi lebih baik. Sungguh akan Allah berikan pertolongannya supaya menjadi lebih baik. Bapak Ibu, Allah tidak keberatan memberi hidayah untuk kita semua. Allah tidak keberatan menjadikan hati kita semua sama dengan hati Nabi Muhammad. Allah tidak keberatan menjadikan kita punya jiwa yang suci dan bersih. Tapi kalau Allah berikan semuanya, apa kelebihan kita sih? Kelebihan kita apa? Kalau Allah berikan semua, terus apa yang kita beri kepada Allah? Kalau sudah hati bersih, suci, jauh dari dosa maksiat, Allah bisa menjadikan kita semua orang murni, takwa, saleh. Allah tidak keberatan. Tapi Allah membiarkan kita berjuang supaya terbukti siapa di antara kita yang sungguh-sungguh beriman sama orang yang munafik, sungguh-sungguh yang jujur sama orang yang berbohong. Apakah kalian mengira akan masuk surga begitu saja sebelum Allah teliti kita siapa yang jujur dan siapa yang berdusta? Inilah dunia ujian. Menurut saya kelas, naik kelas ujian nasional. Paham ujian nasional? Ini ujian internasional, bukan nasional lagi. Ini ujian. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang sebaik-baik amal. Bukan sebaik-baik amal, bukan sebaik-baik pakaian, bukan sebaik-baik jabatan, bukan sebaik-baik harta, tapi sebaik-baik amal. Dan amal tidak muncul sendiri kalau tidak ada usaha dan kerja keras. Saya pernah bertemu sama tukang jual makanan, suka keliling dari rumah ke rumah. Deng nasi goreng, deng goreng. Pas masuk waktu Isya, saya ajak beliau. Pas saya ketemu, pas jalan menuju ke masjid. Ayo mas, temani kita ke masjid, nanti lanjut cari masjid, biar barokah. Aduh, ini Habib, baju saya celana, banyak alasan. Celana saya kotor, tidak ada yang jaga ini. Terus tak salat, insya Allah salat. Terus maghrib tadi sudah, jujur hati belum. Terus Isya mau salat, maghrib aja belum. Bagaimana? Maaf, baju saya kotor. Sampai kata beliau, doakan semoga saya dapat hidayah. Jujur saja Habib, baru dia mulai merasa malu. Jujur saja, saya memang kurang banyak salat. Doakan semoga saya dapat hidayah. Saya bilang, ya insya Allah.
Ya Habib, Assalamualaikum. Kamu mau kemana? Ya biasa, lanjut cari rezeki. Gak usah. Santai-santai aja, duduk manis. Saya nanti doakan supaya datang rezeki kepadamu. Langsung bagaimana? Rezeki kan harus dicari. Subhanallah, rezeki harus dicari. Kalau hidayah kita sama Habib doakan aja. Iman hidayah tak harus dicari. Allah turunkan hidayah, Allah bagi hidayah. Tapi siapa yang bersungguh-sungguh cari hidayah dapat. Sebagaimana bersungguh-sungguh cari rezeki dapat. Allah adil. Jalan ke surga jelas, jalan ke neraka jelas. Tinggal kita pilih. Aku heran, masuk surga aja gratis, tapi berat. Masuk neraka banyak. Mana ada dosa tak pakai bayar? Ayo, bisa nggak Palestina tak pakai bayar? Kalau kita pakai bayar, macam-macam dosa maksiat tak pakai bayar, ada tak? Tak ada. Bayar. Mau bayar, ujung-ujungnya supaya menikmati. Bukan nikmati namanya, itu namanya gelisah hati sebab dosa. Tanpa kita sadar, syahwat yang terbuat dengan cara haram sesaat saja dinikmati, tapi habis itu membawa penyesalan sampai hari kiamat. Auzubillah. Buat apa kalau nikmati sesaat, tapi selamatnya menyesal? Selamatnya gara-gara dosa tersebut membuat hati kita buruk, membuat hidup khusyuk, membuat susah tahajud, membuat susah berjamaah, membuat susah berakhlak. Kenapa kita salah langkah? Ternyata betul Allah tidak pernah menzalimi kita, tapi hamba yang suka menzalimi dirinya sendiri. Allah memerintahkan dan Allah juga melarang, tapi Allah tidak pernah memaksa untuk bertaat, dan Allah juga tidak pernah memaksa untuk menghindari dari dosa. Kira-kira Bapak Ibu kalau dengar azan, kalau kita mau ke masjid, apakah Allah marah sama kita atau pukul kita supaya sadar? Adakah tiba-tiba dengar azan dan mau ke masjid ada tepek di muka kita? Pernah tak? Allah tidak pernah maksa. Allah wakili seorang muazzin memanggil kita, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Tak mau ikut, tak mau dengar, tidak mau taati, tidak mau ke masjid, ya terserah, itu pilihanmu. Tapi nanti kalau diazab, jangan salahin Allah. Kebaikan maupun keburukan itu pilihan kita. Allah tidak pernah maksa. Saya kasih amalan. Mulai hari ini, tolong jaga setiap hari baca qul huwallahu ahad 10 kali. Dapat apa? Dapat rumah di dalam surga Allah. Hadis sahih. Berapa kali? Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid
kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah setiap orang muslim hafal surah ini. Tapi apakah kita pernah sadar surah ini sangat dicintai oleh Allah? Ada seorang sahabat, setiap dia mengimami jamaah, dia suka mengulangi qul huwallahu ahad. Baca surah, tambah lagi qul huwallahu ahad. Di rakaat kedua, baca surah, tambah lagi qul huwallahu ahad. Sampai jamaah masjid heran. Mengapa kamu tidak cukupi dengan surah atau cukup dengan qul huwallahu ahad? Kata beliau, saya imam kalian. Mau terima atau silakan cari imam lain. Tidak selesai masalah. Mereka datang berkumpul menaruh kepada Rasulullah. Mereka datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kami punya imam suka mulu baca qul huwallahu ahad. Baca surah, tambah lagi qul huwallahu ahad. Semestinya selesai surah kan sudah rukuk. Kenapa dia ulang lagi tambah surah qul huwallahu ahad? Di rakaat kedua sama. Kata Rasulullah, panggil dia kemari. Beliau datang. Apakah betul kata mereka kamu suka mengulangi qul huwallahu ahad dalam salat? Ya Rasulullah, betul. Mengapa kamu suka mengulangi surah ini? Ya Rasulullah, surah ini membahas tentang sifat Allah yang aku suka. Makanya karena ada sifat Allah di ayat yang begitu singkat dan begitu pendek, saya cinta surah ini. Dan Rasulullah bersabda, percintaanmu terhadap surah ini, kamu mendapatkan Allah mencintaimu. Bapak Ibu, faham tidak? Allah mencintaimu. Faham tidak? Allah mencintaimu karena dia mencintai surah Qul huwallahu ahad. Apa sebab dia cinta? Bukan karena pendek suratnya yang kita hafal, tapi karena membahas sifat Allah. Allahu ahad, Allahus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tertanam dalam hatinya, membuat dia cinta surah ini, yang menyebabkan Allah mencintai dia. Bahkan ada riwayat yang sahih, ketika ditanya oleh Rasul, mengapa kamu baca ayat ini dan suka mengulangi? Kata beliau, aku cinta surah ini karena membahas sifat Allah. Qala Rasulullah bersabda, percintaanmu terhadap surah ini menjaminmu masuk surga. Allahu Akbar. Makanya mulai hari ini Bapak Ibu amalannya
10 kali baca qul huwallahu ahad setiap hari. Tidak harus di masjid, boleh di jalan raya, motor, jalan kaki, dimanapun kita berada, baca 10 kali. Cukup 10 kali sehari dapat rumah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang membuat kita menghayati. Yang saya sering memperhatikan jamaah salat sunnah, sunnah qabliyah, sunnah ba'diyah, baca kulhu. Rakaat pertama Al-Fatihah dan kulhu. Rakaat kedua Al-Fatihah dan kulhu lagi. Tapi apakah pernah merasakan indahnya surah ini yang kita suka mengulangi? Jangan-jangan selama ini kita suka mengulangi karena pendek. Boleh mengulangi berkali-kali, tapi tolong bukakan hatimu supaya hati ini bisa tersentuh dan mencintai surah ini. Insya Allah akan tiba satu saat Allah mencintainya. Bapak Ibu, paham tak bahasa Allah mencintaimu? Kalau Allah sudah mencintaimu, wallahi beres di akhirat. Kalau Allah mencintai hamba-Nya, beres dunia akhirat. Tak bakal tersesat, tak bakal sengsara, tak bakal gelisah, tak bakal salah jalan, karena Allah sudah mencintaimu. Makanya berlatihan sebagaimana bisa tanamkan rasa cinta kita kepada Allah melalui surah Al-Mulk ini, agar insya Allah segera Allah mencintai kita. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sifat ketiga. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Kepada Tuhan mereka bertawakal. Sejauh mana kita bertawakal kepada Allah? Tawakal, usaha keras, ikhtiar wajib, bekerja harus, tapi hati yakin dan tenang. Rezeki kita tidak akan salah alamat. Hati tenang, rezeki kita tidak bakal salah alamat. Ingat jamaah sekalian, hakikat tawakal bukan hanya sebuah kata, tapi terlihat dalam kehidupan kita. Sejauh mana, setinggi mana tawakal kita kepada Allah. Melamar kerjaan itu namanya usaha. Belum mendapat diterima di kerjaan tersebut, hati tenang, belum rezeki. Allah ganti yang lebih baik. Bapak Ibu, yakini tidak, rezeki itu sejak kita lahir sudah tertulis. Bukan sejak lahir, pada sejak itu nyawa sudah ada ruh. Allah sudah menetapkan rezeki. Ada orang bertanya, maaf Syekh, boleh tak bertanya? Boleh. Kenapa Syekh tinggalin kota Madinah, kota suci, kota mulia, kota bersih, ada makam Nabi Muhammad, jauh-jauh datang ke Indonesia? Untuk apa? Saya jawab sederhana, ada rezeki saya di Indonesia. Allah sudah menuliskan makan nasi goreng, makan nasi padang, durian, nanas di Pontianak, sudah tertulis. Makanya Allah hantar saya kemari
Tapi ternyata bisa rezeki sehari-hari, Allah Ta'ala lagi rezeki menjadi bisa bahasa Indonesia tempat dakwah di Indonesia. Allah punya rencana kita tidak tahu. Padahal dulu saya tidak pernah menjadi cita-cita saya datang ke Indonesia. Buat apa? Jauh-jauh. Belum lagi bisa bahasa Indonesia. Tapi kalau Allah takdirkan sesuatu, percaya pilihan Allah itulah yang terbaik. Walaupun kota Madinah, mohon maaf, jauh lebih suci daripada Pontianak. Tapi bukan masalah tanahnya suci atau kotanya yang suci. Kita bisa menjadi orang yang baik asal hati suci. Dimanapun kita berada, bisa menjadi orang mulia sebagaimana orang yang duduk di kota Madinah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memilih-pilih. Oh, kalau orang Madinah mulia, orang Pontianak tidak ada kalau sama Allah. Yang termulia adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Bisa saja orang Pontianak menjadi lebih mulia daripada orang yang di Madinah. Nilainya bukan karena asal usulnya dari mana, tapi hatinya bertakwa. Itulah kunci. Bahkan saya yakin ada di antara jamaah sekalian di sisi Allah lebih baik daripada saya sendiri. Saya yakin. Makanya setiap saya ceramah, di ujung ceramah saya minta sesuatu sama jamaah. Apa itu? Nanti di ujung ceramah saya cerita. Kalau saya cerita sekarang, nanti sudah ujung ceramah. Nanti di ujung ceramah saya cerita. Ada sebuah cerita, mudah-mudahan membuat kita termotivasi, meyakini rezeki Allah sudah tentukan dan tidak boleh kita mati sebelum dipenuhi rezeki. Rezeki habis, wajib segera mati. Masih ada rezeki, tidak boleh mati walaupun sakit parah. Belum boleh, karena rezeki belum habis. Ada seorang Badui. Paham Badui? Badui paham? Orang Badui di Arab sekarang. Ada orang Badui di sini. Orang Badui malam-malam berjalan di padang pasir gelap. Jelas-jelas padang pasir mana ada lampu. Malam lagi dia lagi nikmati jalan santai-santai, tiba-tiba jatuh dalam sumur air. Cukup dalam, tapi masih hidup. Dia bertanya, tolong, sepanjang malam dia di situ. Besok pagi ada rombongan bawa unta lewat, mendengar suara tolong dari mana? Sumur air. Dilihat ada orang di dalamnya, ditolong, dibawa naik, diselamatkan. Melihat orangnya berubah mukanya, ketakutan, dan sepanjang malam dia di situ. Belum lagi lapar. Diberikan susu unta. Mereka bawa unta kan, minum susu unta. Habis minum susu unta, mulai lega, tenang, dan mulai santai. Mereka bertanya, apa ceritanya Unti jatuh di dalam sini? Dia mulai menceritakan sambil jalan bersama Tuhan. Sambil asik cerita, dia tidak sadar jatuh lagi di dalam surga. Ternyata pas jatuh yang kedua mati. Kok dua kali jatuh? Yang pertama belum mati, yang kedua mati. Kenapa? Tahu nggak hasilnya apa? Rezekinya masih apa itu? Susu unta. Kata Allah sudah jatuh ya. Belum boleh mati. Masih ada susu unta besok pagi. Begitu diselamatkan minum susu unta, sudah silakan mati. Alas habis.
Rasulullah bersabda, sampai Rasul bersumpah, "La tamutu nafsun," tidak boleh jiwa pun yang bernyawa, tidak boleh dan tidak akan boleh mati sebelum diselesaikan rezeki. Tenang tidak? Tenang tidak? Tenang? Lega hati? Tawakal? Ada duit? Alhamdulillah. Ada duit? Alhamdulillah. Hari ini ada, insyaAllah besok ada juga. Mengapa banyak Indonesia stres gara-gara rezeki? Bahkan rezeki dikatakan hanya duit. Saya bertemu seorang ibu. Mohon maaf kalau ibu itu WhatsApp. Saya apa? Tolong doain. InsyaAllah mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, semua urusan yang lancar. Amin, terima kasih. Tapi bukan itu Syekh. Terus mau apa? Minta duit. Tadi ibu berkata doain supaya lancar rezeki. Saya doakan panjang umur, sehat walafiat, lancar urusan. Ya, tapi saya tak suka duit. Kita jadikan rezeki duit. Padahal duit bukan segalanya. Duit kita sakit bisa berobat di rumah sakit termahal, tapi belum tentu bisa sehat. Kalau rezeki tak berguna, duit yang rezeki sehat lebih berguna. Ada orang kaya, saya kenal, kaya raya. Mau tidur, disuntik. Tak bisa tidur, harus suntik baru bisa tidur. Kaya raya. Pas saya ketemu, dia curhat sama saya. Pak, selama ini dia suka curhat sama saya orang yang susah. Tumben orang kaya mau curhat. Apa Pak? Mau curhat apa? Doakan. Ya saya doakan apa lagi? Semuanya sudah ada. Sampai pesawat pribadi ada. Apa yang saya doain? Saya takut kehabisan kekayaan aku dan kembali susah dan miskin. Ya Allah, orang kaya takut miskin. Terus miskin takut apa? Tak ada yang ditakuti, udah miskin. Pernah terjadi sama Imam Hasan Al-Fudail bin Iyad, seorang ulama, tapi orangnya sederhana, miskin. Malam hari lagi tahajud, masuk rumahnya seorang lain. Sesuai tahajud, ditangkap sama Al-Fudail bin Iyad. Kamu datang apa? Jujur saja saya kembali. Ini salah rumah. Ini orang-orang susah. Ini orang susah, apa yang bisa? Tak ada yang bisa dicuri. Bahkan orang yang susah miskin di dunia pertama masuk surga sebelum orang kaya. Mau tak masuk surga duluan? Mau? Ya Allah, jadikan semua orang miskin. Katanya mau. Atau mau jadi kaya? Kalau kaya berarti belakangan. Anda milih apa? Mau kaya belakangan masuk surga atau miskin duluan masuk surga? Ayo pilih apa? Dua-duanya. Kaya tapi duluan masuk. Tidak bisa. Rasul saja berdoa, Allahumma ahyini miskina wa tawaffani miskina wahsyurni ma'a zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku miskin, wafatkanlah aku miskin, jadikanlah aku bersama orang-orang miskin di hari kiamat. Ini Nabi Muhammad doanya begitu. Kira-kira kita mau doa apa? Disebutkan di riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, orang yang kaya 500 tahun sesudah orang miskin duluan masuk surga. 500 tahun dulu. Kenapa mereka lama sampai 500 tahun?
ternyata masih banyak panjang lebar hisabnya. Dari mana dan kemana? Kalau yang halal dihisab, yang haram diazab. Harta yang haram bukan dihisab lagi, langsung diazab. Tapi harta yang halal akan Allah hisab. Dari mana dan kemana? Tapi kalau orang miskin, apa yang mau ditanya? Apa yang mau dihisab? Ya Allah, saya tanya malaikat, ya Allah, ini orang miskin tak punya apa-apa, masuk surga. Selesai amal. Kekayaan itu bukan harta jemaah sekalian, tapi kaya hati, kaya dunia. Kita bisa menjadi kaya dalam pahala yang banyak, walaupun belum sempat melaksanakan amalan banyak, hanya niat yang baik. Ya Allah, saya ingin haji, tapi Allah belum ada rezeki. Allah kabulkan niatnya. Niat yang tulus. Makanya selalu Anda bercita-cita dengan niat yang baik. Walaupun niat itu jauh daripada kemampuan kita. Allah yang maha mampu. Kun fayakun, selesai. Yang keempat, alladzina yuqimuna as-salat. Mereka itulah yaitu orang yang melaksanakan sholat. Allah, ini salat yang sering bermasalah. 5 waktu belum beres. Bagaimana kalau 50? Ingat gak Isra Mi'raj? Ketika pertama perintah Allah berapa? 50. Ya Allah, bayangkan coba. Di mana 50? Cari nafkah, azan. Antara anak sekolah, azan lagi. Awal di kota rapat, azan. Belum selesai mulai rapat, azan lagi. Pas mau makan, azan. Suami istri baru nikah, azan. Tidak bisa apa-apa. Kira-kira bisa tak lancar hidup kita? Tidak bisa. Makanya Nabi Muhammad minta keringanan sampai jadi 5. Habis dia terima 5, kata Allah, dikerjakan 5, tapi pahalanya tetap 50. Subhanallah. Allah terlalu menjahit kita. Allah terlalu baik. 5, tapi dapat pahala 50. Belum lagi sunnah qabliyah ba'diyah. Barang siapa yang jaga qabliyah subuh, dia mendapatkan pahala yang lebih besar daripada dunia dan segala isi. Ini sunnah, bagaimana yang wajib? Allah terlalu baik jemaah sekalian. Bahkan salat yang wajib 5 waktu, yang pahalanya 50, tidak menghabiskan banyak waktu. Hanya tidak sampai 1 jam sehari. Tak sampai 1 jam. 10 menit sekali salat. 10 kali 5, 50. Sisa berapa? 23 jam. Lebih 10 menit.